Ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Ya, kembali lagi ya pagi hari ini bersama saya Irsan Pranaputra dari GK Invest. Dan seperti biasa, untuk hari ini kita akan coba lihat ya pergerakan harga seperti apa dari tren masing-masing instrumen keuangan ya di awal minggu ini, dan juga termasuk kita akan coba menganalisa market dengan lihat data ekonomi yang akan dirilis satu minggu, karena minggu ini adalah minggu yang penting ya, terutama untuk teman-teman yang trading pasangan mata uang dolar, karena nanti di hari Kamis ini akan ada data suku bunga ya, atau pertemuan FOMC. So, coba kita lihat untuk data ekonomi hari Senin sampai hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 29 Juli 2022. Ya, untuk hari Senin ini pasar memang belum terlalu berfokus pada fundamental ya, karena memang untuk data hari ini masih sangat minim. Sesi Asia ini tidak ada data yang dirilis. Sesi Eropa nanti ada beberapa data dari Jerman ya, dari Eropa, namun pengaruhnya masih low impact. Dan untuk nanti sore ini juga ada tren pemesanan industri dari Inggris dan pengaruhnya masih low impact. Artinya untuk data hari Senin ini tidak akan mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan. Kita coba lihat untuk hari Selasa. Hari Selasa besok tanggal 26 Juli juga sama ya, untuk sesi Asia dan Eropa tidak ada data yang dirilis, hanya di sesi Amerika Serikat. Ini ada data kepercayaan konsumen CB untuk Juli, dan juga penjualan rumah baru untuk bulan Juni yang akan dirilis jam 9 waktu Indonesia Barat besok malam ya. Dan kalau kita lihat untuk forecast penjualan rumah baru ini diprediksi ada penurunan, yang sebelumnya di angka 696.000 ini hanya diprediksi sebesar 664.000. So kita lihat rilisnya untuk pengaruh data ini akan cukup signifikan mempengaruhi pergerakan dari indeks dolar. Di hari Rabu, nah ini ya, untuk hari Rabu ini akan ada banyak data yang dirilis. Dari sesi Asia pagi hari, kita lihat ada data inflasi dari Australia ya, yang akan dirilis jam 8.30. Nah, kalau kita melihat untuk kuartal on kuartal, untuk inflasi ini diprediksi ada penurunan memang ya. Sebelumnya di angka 2,1%, dan untuk kuartal selanjutnya kuartal ini diprediksi hanya 1,9%. Namun untuk years on years, kalau kita melihat ini cukup besar ya kenaikan dari tingkat inflasi yang diprediksi naik sebesar lebih dari 1%, 1,2% ya. Sebelumnya 5,1% untuk data inflasi year on year, dan diprediksi untuk besok ini dirilisnya di angka 6,3%. Cukup tinggi kenaikan ya untuk forecast-nya. So teman-teman yang trading Australia juga coba perhatikan untuk tingkat inflasi besok pagi jam 8.30. Kalau memang inflasi cukup tinggi, kemungkinan besar juga Bank Sentral dari Australia atau Reserve Bank of Australia juga akan berpotensi menaikkan suku bunga di Australia. So kita lihat ya berapa rilis dari inflasinya di Australia besok pagi. Kemudian di sesi Eropa ini masih minim data. Semua data yang dirilis di Jerman dan pengaruhnya masih low impact. Namun di sesi Amerika Serikat malam harinya ya, teman-teman bisa lihat ada beberapa data. Data pertama adalah pemesanan barang tahan lama inti untuk bulan Juni, yang diprediksi juga ada penurunan dari sebelumnya di angka 0,7%, diprediksi hanya 0,3% untuk forecast-nya. Dan data ini pengaruhnya juga cukup signifikan dan akan dirilis jam 19.30 waktu Indonesia Barat hari Rabu. Kemudian jam 9 malam waktu Indonesia Barat hari Rabu ini juga akan dirilis untuk data penjualan rumah tertunda yang diprediksi juga ada penurunan. Sebelumnya di angka 0,7%, dan untuk forecast-nya ini di angka minus 1,5% ya untuk penjualan rumah tertunda di bulan Juni. Dan data ini juga pengaruhnya cukup signifikan ya. Teman-teman juga lihat nanti untuk rilisnya, terutama yang trading pasangan mata uang dolar. Dan data terakhir di hari Rabu malam ini ada inventory minyak mentah. So kalau kita lihat untuk forecast-nya belum dirilis ya. Tentu untuk data ini nanti kita tunggu seperti apa forecast-nya, karena rilis data inventory minyak mentah ini akan mempengaruhi pergerakan harga minyak. Nah kemudian di Kamis pagi hari ya, Rabu malam atau Kamis dini hari, ini akan diumumkan suku bunga Amerika Serikat. Nah ini yang akan menjadi fokus pasar untuk minggu ini.
So, kalau kita tahu bahwa suku bunga di Amerika Serikat saat ini di angka 1,75%. Namun untuk prediksi dari The Fed ini akan menaikkan sebesar 75 basis poin atau di angka 2,5%. Ini forecast-nya untuk suku bunga di bulan Juli. So, data ini jadi data yang paling ditunggu pasar dan juga pastinya akan mempengaruhi pergerakan harga, ya terutama pergerakan harga emas ya, karena memang harga emas ini sensitif sekali terhadap kenaikan suku bunga Amerika Serikat. So, kita tunggu ya, karena memang ada beberapa asumsi bahwa suku bunga ini akan dinaikkan lebih dari 75 basis point, 100 basis point atau 1% ya. Kalau memang nanti naiknya 1%, artinya suku bunga Amerika Serikat di angka 2,75% untuk rilisnya. Jadi kemungkinan besar memang di angka itulah kenaikan suku bunga Amerika Serikat, 75 basis point sampai dengan 100 basis point, 0,75% atau sampai dengan 1%. Ya, memang harus agresif ya, karena memang untuk tingkat inflasi di Amerika Serikat ini udah mencapai 9,1%. Cara satu-satunya untuk menekan tingkat inflasi, ya memang harus menaikkan suku bunga secara agresif. So, kita tunggu untuk rilisnya ya, untuk suku bunga di Amerika Serikat. Datanya akan dirilis jam 1 dini hari Kamis ya. Kemudian ini hari Kamis masih ya, untuk pagi harinya ada data satu, ini terkait dengan penjualan retail di Australia yang akan dirilis jam 8.30 pagi hari Kamis. Untuk datanya di angka 0,6% untuk forecast-nya, untuk prediksinya. Untuk data sebelumnya di angka 0,9%. Ini artinya memang ada penurunan ya di tingkat penjualan retail untuk bulan Juni. So, kita tunggu juga untuk rilisnya. Data ini juga cukup signifikan, nanti mempengaruhi pergerakan dari Australia dollar atau Aussie. Kemudian di malam hari, sesi Amerika Serikat hari Kamis, ini ada beberapa data juga, data penting PDB untuk kuartal on kuartal. Ya. So, kalau kita lihat untuk prediksi ada peningkatan, sebelumnya di angka minus 1,6% dan diprediksi ada kenaikan di angka 0,4%. Dan data yang terakhir di hari Kamis ini adalah data tingkat pengangguran ya, atau klaim pengangguran. Klaim pengangguran untuk minggu ini diprediksi juga ada peningkatan, sebelumnya di angka 251.000, diprediksi ada peningkatan di angka 253.000. Kita tunggu untuk rilis data dari klaim pengangguran. Untuk data ini pengaruhnya masih medium untuk indeks dolar. Dan di hari Jumat atau sesi perdagangan terakhir untuk minggu ini juga cukup banyak data, tapi masih tergolong low sampai medium ya. Dari pagi hari ini kita lihat ada data dari Jepang, inflasi inti di Tokyo ya, yang diprediksi ada kenaikan 2,1%, sebelumnya diprediksi ada kenaikan 0,1% di angka 2,2%. Kemudian juga ada beberapa data lainnya, produksi industri, kemudian ada penjualan retail juga di Jepang yang akan dirilis jam 6.50 hari Jumat. Kemudian juga untuk sesi Eropa juga ada beberapa data lagi ya, tingkat pengangguran di Jerman akan dirilis juga jam 14.55. Yang diprediksi ada penurunan ya, sebelumnya di angka 133.000, diprediksi untuk bulan Juli hanya di angka 15.000. Kemudian juga ada inflasi ya di Italia, namun untuk forecast-nya belum muncul. Nah, ini untuk inflasi di Eropa secara keseluruhan ya, untuk bulan Juli juga dirilis di hari Jumat jam 4. Dan kalau kita lihat dari forecast-nya ini ada kenaikan. Sebelumnya untuk inflasi year on year ini di angka 8,6%. Untuk forecast-nya atau prediksinya ada kenaikan di angka 8,7%. Ini datanya juga cukup signifikan nanti ya, mempengaruhi pergerakan dari euro. Dan malam harinya di sesi Amerika Serikat ini juga ada beberapa data, namun untuk fokus pasarnya hanya di data PDB ya untuk Kanada. Ya, jadi untuk sesi Amerika Serikat, di Amerika Serikatnya sendiri tidak ada data penting, namun di Kanada ini ada data PDB untuk bulan Mei yang diprediksi ada penurunan, sebelumnya di angka 0,3%, untuk forecast-nya hanya di angka atau menjadi penurunan di angka minus 0,2% ya. So, untuk data ini juga cukup signifikan, nantinya akan mempengaruhi pergerakan dari Canadian dollar. Ya, saya pikir itu ya untuk kalender ekonomi. Memang ada banyak data untuk minggu ini, terutama nanti di hari Kamis, Kamis pagi jam 1 ada pengumuman dari tingkat suku bunga di Amerika Serikat. Kita tunggu ya untuk rilisnya nanti. Yes, kita coba ke technical. Coba seperti apa indeks dolar pagi hari ini. Ya, untuk pagi hari ini indeks dolar berada di level 106.6, terkoreksi ya.
dari minggu lalu di harga tertingginya atau di level tertingginya di kisaran 109,1, dan hari Jumat kemarin pergerakan harga dari indeks dolar ini masih tergolong sempit ya. Kalau kita ngelihat untuk level terendah hari Jumat kemarin itu di angka 106,2, tertahan di level supportnya, dan untuk harga tertingginya juga masih di kisaran 107,3. Nah, untuk level ini saya lihat juga masih akan menjadi level range dari pergerakan indeks dolar hari ini. Namun dari kecenderungan pergerakan harga, kalau kita lihat memang sempat di break ya, walaupun tutupnya masih di atas untuk candlestick 4 jam. Artinya di sini area demand-nya saya lihat tidak terlalu kuat lagi. Ya. Jadi ada potensi untuk indeks dolar ini kembali terkoreksi. Ya, kalau kita lihat untuk support yang paling signifikan itu masih di kisaran 105,6. Ini adalah tahanan bawah yang paling signifikan karena memang sebelumnya merupakan historical resistance di tanggal 1 Juli dan juga 15 Juni. Ya, jadi sekarang ada potensi untuk pergerakan indeks dolar ini terkoreksi. Fasenya fase koreksi. Namun sekali lagi secara tren besar indeks dolar masih dalam kondisi uptrend ya. Range pergerakan saya lihat masih seperti hari Jumat ya, masih bisa dipakai untuk support harganya di 106,1 sampai dengan 105,6, dan untuk resisten adalah harga tertinggi minggu lalu atau di hari Jumat kemarin di kisaran 107,3 sampai dengan 107,5. Ini range pergerakan indeks dolar dalam beberapa hari ke depan. Ya. Cenderungan hari ini kemungkinan besar akan terkoreksi negatif menuju ke level support-supportnya. Ya, itu untuk indeks dolar. Kita coba ke pasangan mata uang, forex ya. Euro USD. Ya. Hari Jumat kemarin juga masih terkonsolidasi ya setelah membreakout level resisten di kisaran 1.0120-an. Kita lihat pergerakan harga masih bergerak pada level 1.0208. Ini level rate dari Euro USD pagi hari ini. Dan untuk beberapa hari sebelumnya atau di minggu lalu, kita lihat pergerakan harga ini bermain pada level range yang cukup sempit juga ya. Dimana kalau kita lihat untuk resisten minggu lalu atau harga tertinggi minggu lalu itu ada di kisaran 1.0270-an. Ini resistennya yang masih menahan untuk kenaikan Euro USD. Dan dari konfirmasi candlestick ya teman-teman, saya lihat juga pergerakan harga hari ini masih akan berada pada range yang sama, kemungkinan besar sama seperti hari Jumat kemarin, karena secara fundamental ini tidak ada data penting hari ini ya terkait dengan euro atau pergerakan dari euro. So, saya lihat ya untuk level support yang masih menjadi tahanan bawah untuk Euro USD hari ini ada di kisaran 1.0120, ini support terdekatnya. Dan untuk resisten masih pada kisaran 1.0270. Dan untuk kecenderungan pergerakan harga hari ini, saya lihat pergerakan masih akan coba untuk terkoreksi positif ya, menuju ke level resistennya di 1.0270-an, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Kalau kita mengacu pada pola yang kita gambarkan sebelumnya ya, memang pergerakan harga ya setelah menyentuh level terendah tahun ini kemungkinan besar ya pergerakan harga akan terkoreksi positif sampai ke level resisten dari pola down channel ini. Nah ini ya pola down channel yang sudah kita gambarkan. Jadi dari pola ini konfirmasinya adalah pergerakan harga dari Euro USD ini naik ya sampai ke level resisten. Namun sekali lagi kita belum bisa expect terlalu jauh karena memang secara resisten pun ya belum ada konfirmasi bahwa resistennya akan di breakout. Jadi untuk range yang masih kita pakai adalah range pada hari Jumat kemarin. 1.0120-an sebagai support harga atau area buy dan 1.0270-an sebagai resisten harga sekaligus juga area sell untuk hari ini. Cenderungan pergerakan harga atau posisi ideal untuk hari ini adalah posisi buy ya, karena kita lihat indeks dolar berpotensi terkoreksi hari ini. Artinya ada penguatan ya, ada potensi penguatan juga untuk Euro USD. Selanjutnya kita coba ke GBP USD. Ya.
Ya, seminggu lalu, tepatnya di hari Jumat ya, kalau kita lihat pergerakan dari Euro USD juga cukup fluktuatif, namun range-nya masih cukup sempit ya. Kalau kita lihat minggu lalu dari GBP atau sterling ini sempat menyentuh level terendah di kisaran 1.1890-an. Ini adalah level support-nya yang masih menahan beberapa kali penurunan kemarin, dan sampai saat ini pun saya lihat untuk support ini masih valid yang menjaga penurunan dari sterling. Dan untuk area resisten kita bisa lihat juga minggu lalu ini pergerakan harga tertahan pada kisaran 1.2050-an ya. Itu harga tertingginya atau harga resistennya. Ini juga sama ya seperti gelombang tertinggi pada 7 Juli kemarin, yang artinya memang pergerakan harga masih akan tertahan pada range ini. Atau kalau kita melihat dari pergerakan harga ini masuk ke fase konsolidasi di area resisten. Teman-teman bisa lihat ini adalah resisten harga dan memang masih terkonsolidasi pergerakan harga ya, berada di atas. Kalau kita melihat secara tren besar jelas untuk sterling masih kondisinya downtrend ya. Dan kenaikan ini memang dari technical analisa memang pergerakan harga sudah melebihi atau sudah lewat dari pola falling wedge kemarin ya. Artinya memang untuk pergerakan harga ini harusnya terkoreksi positif ya, paling tidak sampai ke level resisten. Nah, untuk pergerakan sterling hari ini tidak ada data fundamental yang mempengaruhi ya, namun secara teknikal saya lihat pelemahan indeks dolar ini akan menjadi penggerak juga untuk sterling naik. Kalau saya lihat naik paling tidak sampai ke resisten kemarin. Jadi resisten 1.2050-an ini masih bisa digunakan sebagai tahanan atas ya, atau resisten terdekat untuk saat ini. Dan kemungkinan besar itulah target kenaikan ya, dari sterling hari ini. Ya sekarang kan levelnya masih di 1.1980-an, artinya ada sekitar 70 pip ya, target kenaikannya. Nah untuk support yang masih bisa kita gunakan ya harga terendah minggu lalu ya, atau harga terendah di hari Jumat di kisaran 1.1910-an ya, 4.1910. Ini adalah area support terdekat sekaligus juga area buy saat ini. Nah kalau kita gambarkan garis uptrend line pada tren yang kecil ya, atau di time frame yang lebih kecil ya, ini sudah terbentuk ya gelombang-gelombang bawah yang menjadi tahanan bawah atau menjadi support untuk pergerakan dari sterling. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di time frame 1 jam kita tarik garis dari gelombang terendahnya pada 14 Juli dan kita hubungkan ke 21 Juli dan 22 Juli, jelas di sini ada support harganya. Jadi inilah tahanan harganya, artinya selagi pergerakan harga masih di atas dari uptrend line ini, ada potensi untuk pergerakan harga naik sampai ke level resisten 1.2050, bahkan lebih tinggi ya, bisa sampai ke level 1.2110. Ini support yang resisten yang paling kuat ya kalau saya lihat, karena memang 1.2110 ini adalah resisten dari garis downtrend line pada time frame yang lebih besar. Ini adalah resisten yang paling signifikan nantinya ya. Itu saat ini masih di kisaran 1.2050-an. So untuk sterling, simpulannya teman-teman hari ini masih berpotensi untuk naik ya, naik sampai ke level resisten terdekat 1.2050. Artinya untuk posisi ideal adalah posisi buy ya. Ya, range minggu kemarin masih bisa digunakan sebagai acuan untuk masuk pasar ya. Ambil buy di kisaran level support dan silakan ya ambil posisi sell di area resisten. Ya, memang di area resisten saat ini adalah area yang terbaik ya untuk kita masuk posisi, karena secara tren besar pun untuk sterling ini masih dalam kondisi downtrend. Jadi tunggu di resisten untuk teman-teman ambil posisi sell. Oke, selanjutnya kita ke yen ya. Kita lihat untuk yen. Ya, pagi hari ini yen berada di rate 136.20-an. Ya. Sejak minggu kemarin ya sempat naik ke level tertinggi. Kalau kita lihat level tertinggi untuk yen ini ada di kisaran 138.9 untuk minggu kemarin ya. Namun minggu sebelumnya tanggal 14 Juli
yen sempat naik ya sampai ke level 139,3. Nah, untuk pagi hari ini terkoreksi ya. Kemarin kita sudah gambarkan garis uptrend line dan minggu kemarin sudah berhasil di breakout nih ya, teman-teman bisa lihat sudah berhasil di breakout, kemudian retest dan kembali drop ya pergerakan harga. Dan dari support terdekat yang sudah kita gambarkan juga di kisaran 136,6 ini sudah juga di breakout ya. Artinya memang untuk yen hari ini saya lihat masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan atau koreksinya ya, koreksi harga. Ini juga didukung oleh pelemahan dari indeks dolar. So kalau kita melihat untuk support selanjutnya pada USD yen ini ada di kisaran 135,3. Jadi kemungkinan besar ini adalah target penurunan 135,3 sampai dengan 134,4. Ya, 135,4 merupakan support terdekat ya. Dan 134,4 merupakan support terjauh untuk USD yen hari ini. Nah, untuk resisten harga tertinggi di hari Jumat 137,7 masih akan menjadi tahanan atasnya ya untuk saat ini sementara. Ya, artinya untuk yen hari ini ya atau saat ini masuk ke fase koreksi negatif ya. Seperti ini ya skenario tradingnya. Artinya untuk hari ini teman-teman silakan yang punya trading yen atau yang ingin trading yen cari posisi sell ya di harga terbaik di dekat-dekat resisten 137,2 sampai 137,7 itu adalah area resisten sekaligus juga area sell terbaik. Untuk support harga atau area buy saran saya tunggu di 134,4 ya. Bagi tahanan bawah yang cukup signifikan. Yes, mungkin dari Forex ada request untuk teman-teman? Ada Bu Vera mungkin? Untuk Forex yang lain? Kenapa? Oke, masih yang lain. Masih yang kemarin ya. Oke, kita sekarang coba lihat untuk pergerakan dari komoditas ya. Komoditas minyak. Ya, pagi hari ini minyak berada di level 93,4 ya. Kita saya lihat dulu harga di GK ya. Ya, 93,4 ya, atau 94-an. Untuk pagi hari ini. Dan sebelumnya kita sudah gambarkan pola pada harga minyak mentah dunia ini. Dan memang dari pola ini masih valid ya, pola channel, down channel ini masih menjadi pola yang menjadi pergerakan ya, atau range pergerakan harga minyak. Pada minggu lalu, harga minyak sempat naik sampai ke level tertinggi kisaran harga 100 sampai 101 ya. Dan level tersebut merupakan resisten dari garis downtrend line ya pada pola down channel ini dan tertahan ya. Ya, sehingga kalau kita melihat dari pola yang masih valid ini, pergerakan harga memang berpotensi masih mengalami penurunan ya, karena down channel sendiri merupakan pola dari tren penurunan harga. Nah, kalau kita mengacu pada pola ini, maka seharusnya pergerakan harga minyak masih terkoreksi ya, dan kalau memang penurunannya masih berlanjut, kita lihat mungkin level terendah pada beberapa waktu yang lalu di kisaran 88 akan di-break lagi. Kemungkinan support dari down channel inilah yang menjadi tahanan bawah untuk pergerakan harga minyak mentah dunia. Nanti kita tunggu nih di level support ini apakah ada konfirmasi lagi untuk pembalikan arah untuk harga minyak naik lagi. Untuk saat ini untuk support terdekat ya, untuk menjadi tahanan terdekat adalah di kisaran 91 ya. Ya, 91 adalah support terdekat untuk harga minyak ya, yang bisa juga menjadi area buy atau area support terdekat dan area buy terbaik ya untuk harga minyak hari ini 91. Dan untuk resisten teman-teman bisa lihat harga tertinggi hari Jumat kemarin di kisaran 96 sampai 97 ya, yang merupakan harga tertingginya.
sekaligus juga level tersebut 9697 ini merupakan level resisten pada garis downtrend line. Jadi kalau mau sell, ya saran saya teman-teman tunggu di kisaran level tersebut ya. Atau juga teman-teman bisa ambil posisi sell selagi pergerakan harga masih di bawah kisaran 97. Kalau sudah lewat dari garis resisten pada pola ini, ya artinya pergerakan harga akan berubah tren. Kalau sekarang trennya masih turun nih dari pola yang terbentuk ya. Kalau masih valid, pergerakan harga dari minyak kemungkinan besar ke depan masih akan melanjutkan penurunan. Namun sekarang risknya jelas 91 sebagai support harga dan 97 sebagai resisten harga hari ini. Ya, posisi terbaik saya lihat masih posisi sell ya. Dari pola penurunan harga ini, ya posisi sell masih menjadi posisi yang ideal. Ya, selagi harga masih berada di atas 91, ya teman-teman masih boleh buy. Di atas 91 ya, artinya stop loss atau manajemen resikonya harus teman-teman atur di kisaran 90 atau di bawah 90. Untuk posisi buy, level 90 itu menjadi stop loss maksimal. Dan 98 sampai 99 itu adalah stop loss ya untuk posisi sell. Ya, jadi kesimpulan hari ini untuk minyak berpotensi masih terkoreksi negatif ya, masih turun ya. Dan kita ke pair yang terakhir. Ya, kita lihat ya pergerakan harga emas pagi hari ini berada di level 1726. Untuk minggu lalu, level terendah untuk harga emas ini ada di kisaran 1680 ya. Dan sebelumnya kita juga sudah gambarkan pola pada pergerakan harga emas minggu lalu tepatnya ya. Ini pola yang terbentuk pada tren kecil adalah pola down channel. Dan pas ya 1680 merupakan area support harganya. Ya makanya kemarin tertahan nih pergerakan harga pada level 1680. Pergerakan harga pas banget tertahan pada support, dan kalau kita lihat candlestick yang muncul di area support dari garis support ini, garis support pada down channel ini adalah candlestick bullish engulfing ya. Jadi demand atau permintaan di area support tersebut cukup besar ya, sehingga mengangkat pergerakan harga sampai ke 1706 dan berlanjut sampai dengan pagi hari ini. Nah, dari konfirmasi permintaan kemarin ya, tekanan beli kemarin ya, untuk hari ini saya lihat untuk pergerakan harga emas masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Kalau kita mengacu pada resisten sebelumnya, ya teman-teman bisa lihat di sini gelombang-gelombang tertinggi sebelumnya. Untuk resisten terdekat atau area tahanan atas terdekat untuk pergerakan emas hari ini ada di kisaran 1745 ya. Ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Yes. 1745 kemungkinan besar akan menjadi target koreksi positif untuk pergerakan harga emas mungkin dalam beberapa hari ke depan, hari ini atau mungkin sampai dengan besok. Karena dari pola down channel ini polanya sudah di breakout ya. Pola penurunan harga sudah di breakout cukup signifikan juga kemarin ya, di tanggal 22 Juli kemarin di sini ya, di kisaran harga 1718 ini muncul candlestick buyer di kisaran resisten, artinya memang valid pola ini sudah di breakout, artinya pola tren kecilnya sudah berubah. Kecil naik, tren besarnya masih turun. Kalau kita ngelihat untuk tren besarnya, resistennya masih jauh nih di kisaran ya 1785. Ya, area biru ini ya. Makanya itu masih jadi target yang cukup jauh untuk saat ini. Ya, artinya untuk range pergerakan harga saya lihat ya hari ini resisten ada di kisaran 1745. Kalau memang gerakan masih berlanjut, mungkin itulah target ya, target kenaikan untuk harga emas 1 sampai dengan 2 hari ke depan. Dan untuk support harga, untuk support terdekat itu ada di kisaran 1714 ya. Ya. Ini support terdekat 1714 hari ini. Level tersebut merupakan area support pada resisten
dari pola down channel kemarin. Sekaligus juga kalau kita lihat pada tanggal 21 Juli level 17.12 merupakan area konsolidasi ya di level resisten. Nah, artinya teman-teman bisa manfaatkan untuk range ini ya, untuk trading hari ini juga di level 17.14 sebagai support sekaligus juga area buy terbaik ya. Dan ya teman-teman kalau mau sell, saran saya tunggu di atas ya. Tunggu di kisaran 17.45. Karena level tersebut merupakan level resisten sekarang, cenderungan pergerakan harga masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai ke level resisten. Ya. Jadi hari ini potensi harga emas ya naik. Yes, potensinya naik. Ya, pola-pola penurunan juga udah di breakout. Kita lihat jelas banget di breakout dan sekarang bayarnya cukup dominan ya di pasar kalau saya lihat untuk pergerakan harga emas. Jadi harga emas ya ada potensi untuk naik ya paling tidak ke level resisten terdekat 17.38 sampai 17.45 sebelum kemungkinan besar melanjutkan kenaikan lagi sampai ke resisten selanjutnya di 17.85. Itu ya target untuk pergerakan harga emas hari ini. Oke teman-teman, silakan jika ada pertanyaan saya buka sesi tanya jawab. Sapa dulu untuk teman-teman yang sudah hadir dari Zoom. Di sini ada Oma Trisnawati. Selamat pagi Oma. Kemudian ada Pak Ato. Pagi. Ya, selamat pagi Oma. Kemudian ada Bu Vera, ada Bu Debi ya. Dan ada Pak Yogi. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan dibuka mikrofonnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, teman-teman untuk analisa hari ini, hari Senin tanggal 25 Juli 2022, saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Oke, pesan dari saya, seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi untuk analisa besok. Selamat pagi semuanya dan salam sehat. Terima kasih banyak. Thank you.